Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabil mustafa wa ala alihi sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum an dzikrillah. Wa may ya'mal dzalika fa ulaika humul khasirun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrani ma tasammaktum bihi malan tadilu abadan. Ittaqullah wa sadaqtur rasul. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur atas rahmat dan nikmat Allah yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan, kekuatan, lebih-lebih iman dan Islam, sehingga bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah dengan sama-sama mengharapkan mardatillah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah demi langkah sampai ke rumah Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat sebagai amal ibadah kita kepadanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Habibullah, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada 14 abad yang lalu, tepatnya di kota Mekah Jazirah Arabia, telah berusaha berjuang menanamkan akidah, akhlak dan muamalah pada kita selaku umatnya. Semoga dalam hidup dan kehidupan kita untuk terus memperbanyak baca selawat, menemani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya. Nabi Muhammad SAW merupakan penyelamat kita, satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil akhir kelak, yakni Nabi kita Muhammad SAW akan memberikan penyelamatan, pertolongan dan syafaat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Saudara sekalian, jemaah Jumat rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada kali ini yakni pentingnya introspeksi diri. Sebelum khatib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khatib mengajak para diri khatib khususnya umumnya kepada kita sekalian agar secara bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan berusaha semaksimal mungkin, penuh kesabaran, melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, kiranya tidak kita lakukan. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita selaku hambanya kebahagiaan, kesejahteraan, keuntungan, untung di dunia ini, untung pula kelak di akhirat, sehingga kita akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, jemaah Jumat rahimakumullah, pada hari ini Jumat tanggal 27 Desember tahun 2024 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, merupakan Jumat yang terakhir di tahun ini. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan pun berganti bulan, sehingga tahun berganti tahun. Yang sebentar lagi kita akan memasuki pergantian tahun dari tahun 2024 menjadi tahun 2025. Jemaah Jumat rahimakumullah, banyak suka dan duka yang kita lakukan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tahun 2024.
pentingnya kita mengevaluasi diri, pentingnya kita introspeksi diri. Sejauh mana penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah kepada Allah. Apakah sholat kita sudah sempurna 5 kali sehari semalam? Puasa kita, zakat kita, sedekah kita, dan amal-amal yang lain. Dan seluruh amal amaliyah itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita menghadap Allah, dan itu merupakan penyelamatan kita di akhir pun. Jemaah-jemaah rahimakumullah, di tahun 2025 kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan umur yang panjang, kesehatan lahiriah dan batiniah. Apa-apa yang kita harapkan kiranya Allah Subhanahu wa taala dapat kabulkan, sehingga bisa meningkatkan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Itaimu khamsan qabla khamsin, sababaka qabla harubika, wa khinaka qabla suhulika, wa dihataka qabla saqamaka, wa layataka qabla mautika." Laksanakan yang 5 sebelum datang 5 yang lain. Yang pertama adalah masa muda kamu sebelum datang masa tua. Masa muda merupakan masa yang sangat energik untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudah kita melakukan hal sesuatu yang kita inginkan. Namun apabila masa tua sudah datang, sudah tua renta misalnya, walaupun ibadah yang kita lakukan belum tentu sempurna. Banyak keterbatasan untuk melakukan ibadah. Yang kedua adalah pesan Nabi Muhammad SAW, masa sehat sebelum datang masa sakit. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, sesungguhnya kenikmatan itu ada 2, yakni sehat dan waktu. Namun banyak orang yang tertipu di 2 itu. Kesehatan kita merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang kita syukuri. Lain sakartum la'azidannakum wa lakafatul bisabilas sadid. Apabila kita mensyukuri nikmat Allah berupa kesehatan yang Allah berikan kepada kita, maka kesehatan itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita lalaikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang merugi. Apabila sudah datang masa sakit, walaupun kita banyak harus melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan sulit. Saudara sekalian, jemaah-jemaah rahimakumullah, yang ketiga pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa sempat sebelum kesempitan datang. Kesempatan ini hanya 1 kali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidup di dunia. Kalau orang itu menanam sawit gagal, mungkin salah bibit, nanam padi gagal, bisa diulangi pada tahun depan. Namun apabila kita gagal hidup dan melaksanakan hal-hal yang jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merugi, baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Jemaah-jemaah rahimakumullah, pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keempat, masa kaya kamu sebelum datang kemiskinan. Dari kalimat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agar apa yang kita miliki jangan senantiasa kita berbagi, karena sesungguhnya rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bukanlah hak kita semua. Punya hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan. Diceritakan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada satu keluarga yang miskin, bahkan kehidupannya di bawah garis. Berkata seorang istri pada sang suami, "Hai suamiku,
Nabi Musa alaihissalam merupakan utusan Allah yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita berdatangi Nabi Musa untuk meminta agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaya. Datanglah suami dan istri ke rumah Nabi Musa alaihissalam menyampaikan niatnya. Dan Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam menjadikan suami dan istri itu kaya raya. Namun Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, kekayaan yang saya berikan kepada suami istri itu tidaklah selamanya, hanya 1 tahun saja. Dan istri tersebut menerima hanya 1 tahun kekayaan. Dalam kurun 1 tahun kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suami istri itu, sehingga disibukkan dengan berbagi kepada masyarakat, tidak ada waktu untuk berbagi, bersedekah. Sehingga siang dan malam sibuk, sampailah 1 tahun, sampailah 2 tahun. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Ya Allah, Allah menyampaikan hanya 1 tahun yang kau berikan kekayaan kepada suami istri itu. Namun sekarang sudah mencapai 2 tahun lebih. Allah Subhanahu wa taala menjawab, memang betul ya Nabi Musa, saya memberikan 1 tahun, tapi mereka membuka pintu-pintu rezeki yang lain. Sehingga saya tidak mampu untuk memberikan 1 tahun karena mereka sibuk dengan sedekah, berbagi kekayaan yang mereka miliki. Jemaah-jemaah rahimakumullah, yang keempat adalah masa hidup kamu sebelum kematian. Apapun profesi kita, latar belakang kita, maka di akhir hayat kita adalah kematian. Ad-dunya darul balai wal imtihani. Dunia ini adalah tempat cobaan dan ujian. Tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, dan kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlepas dari ujian dan cobaan itu. Artinya kita akan mencapai finish. Namun ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, kapan, di mana kita akan meninggal. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkanlah bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang beruntung. Jemaah-jemaah rahimakumullah, pergantian tahun 2024-2025 hendaknya banyak kita laksanakan hal yang positif, seperti banyak baca Al-Quran, tadarusan, melaksanakan zikir-zikir baik di rumah-rumah maupun secara kedinasan. Dan lebih baik itu daripada kita mengundang organ, menyanyi dan lain sebagainya. Jemaah-jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan tahun 2025 kelak Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita semua bertambah iman kita, takwa kita kepada Allah, dengan mengkoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita, siapa kita, berada di mana kita, dan akan kemana kita. Mudah-mudahan renungan-renungan tersebut menjadikan landasan kita untuk bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah, ini saja pesan-pesan agama secara singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya saya menyampaikan umumnya kepada kita sekalian. Barakallahu alaikum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in.
Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi nafsi wa ya bi taqwa faqad fasal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu malaikatu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, sebentar lagi kami akan melaksanakan pergantian tahun dari 2004 menjadi 2025 ya Allah. Untuk itu ya Allah, berilah kami kesehatan, umur yang panjang ya Allah. Di tahun 2005 ini apa-apa yang kami inginkan kiranya Engkau kabulkan ya Allah. Dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang soleh ya Allah. Baik melaksanakan ibadah-Mu dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasul-Mu ya Allah. Jauhkan kami semua dari malapetaka musibah, baik yang datang dari setan maupun orang lain ya Allah. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi